security yang memang itu nggak di limit ataupun nggak ditahan performanya, dia itu meskipun masuk ke dalam pengaturan itu harusnya dia tuh bisa 60 fps. Ini kita keluar sini dan kita masuk lagi lewat sini dan kita masuk lagi lewat sini ya. Oke, nah lihat sekarang teman-teman, dia bisa menyentuh angka 59 bahkan 60 fps pada saat diam. Lihat ini feel-nya beda banget, rasanya beda banget tuh. Ini jauh lebih smooth dibanding sebelumnya. Mantap. Sama-sama api yuk, sini. Nah, lihat FPS-nya dia di 50-an kan? Keren sih ini. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi terkait aplikasi security ya, karena ada update terbaru lagi di tanggal 9 Desember. Jadi yang saya bahas sebelumnya itu adalah tanggal 4 Desember ya peluncurannya. Nah di sini tanggal 9 Desember. Ternyata ada beberapa orang yang sudah coba, itu lebih adem katanya teman-teman ya, lebih enak lah gitu kan saat bermain game juga. Oke, di sini saya sudah update untuk di Poco X3 Pro saya ke versi tersebut teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba, seperti biasa saya akan simpan linknya di deskripsi box. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang ekornya itu 14.1.2. Nah sedangkan yang di Poco F3 ini saya itu pakai yang versi tanggal 4 ya, 4 Desember rilisnya. Nah ini teman-teman ya. Oke, ini dia 11 ya, 11.1.2. Nah yang terbaru tuh yang versi yang ini, tapi sama versi 7.2.0 dan stabil pula ini teman-teman. Dan katanya versi ini tuh lebih adem, lebih dingin. Nanti kita coba tes gaming teman-teman ya. Oke, nah jadi kalau misalkan kita coba lihat juga dari ukuran size-nya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang versi 7.2.0 22111 ya, yang tanggal 4 Desember itu 74 MB. Sedangkan yang terbaru kali ini yang 14.1.2 itu 87,2 MB. Otomatis ini lebih banyak teman-teman MB-annya ya, ataupun ya fitur-fiturnya mungkin lebih banyak gitu kan. Nah, di sini saya coba install di Poco X3 Pro. Kita coba lihat dulu seperti biasa. Di sini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya teman-teman ya, masuk ke dalam aplikasinya. Kita coba lihat, ini lewati aja dulu. Dan seperti ini ya, kalau kita coba lihat sekilas untuk ininya tuh masih tetap sama. Kemudian kalau kita coba lihat di bahasa atau di pengaturannya sudah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita coba lihat juga masuk ke dalam setting. Kemudian ke bagian sini ya, fitur spesial, apakah ada perubahan. Biasanya kalau size-nya itu lebih besar itu ada perubahan di mana gitu teman-teman ya. Oke, ini nggak ada. Kemudian kita coba lihat di bagian baterai. Oke, di bagian baterai seperti ini. Kita masuk ke sini. Dan dia juga masih sama ya, normal, nggak derajat Celcius teman-teman, seperti itu. Kemudian kita coba lihat lagi di bagian sini teman-teman ya. Di bagian sini tentang telepon seperti biasa kita coba lihat ya perubahan di sini. Oke, ini dia kedeteksi sih sistemnya ya. Cuman memang dia nggak kedeteksi di sini untuk RAM virtualnya. Kemudian untuk di bagian sini teman-teman ya, di bagian tampilan kita coba lihat. Oke, di sini saya sudah setting di 120 fps untuk rasio menyegarkan layarnya ya. Dan fitur-fitur lainnya seperti itu. Jadi masih masih nggak ada perubahan kalau kita lihat secara di pengaturan ini. Nggak tahu kalau misalkan nanti kita coba lihat di game boosternya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya kita coba lihat di game boosternya seperti apa. Apakah hilang juga di sini untuk GPU settingnya? Ya hilang lagi juga teman-teman di sini ya untuk di GPU settingnya. Jadi mau nggak mau kita harus aktifin lagi teman-teman di sini untuk di Poco X3 Pro, memang seperti itu sih ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita aktifin lagi aja ya. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam game boosternya dan kita coba lihat dulu di sini teman-teman ya. Nah ini sudah ada lagi. Kita coba lihat ini, jadi dia preset semua ya, bawaan preset juga. Kita custom aja, gunakan seperti ini ya. Ini lebih efektif ataupun lebih menghemat daya dan juga supaya tidak terlalu berat juga gamenya itu dengan settingan seperti tadi ya. Kemudian kita coba lihat di bagian pengaturannya. Pengaturnya seperti ini teman-teman. Kemudian mode performance ini semua sudah diaktifkan ya, fitur-fiturnya. Kemudian kalau kita coba lihat di setelan tambahan seperti ini, nggak ada tambahan lagi ya, sama aja ya. Mudah-mudahan sih dengan size-nya lebih besar itu lebih stabil, itu aja sih saran harapan saya gitu kan.
Dan katanya memang di security kali ini tuh lebih adem, lebih hemat baterai katanya gitu ya. Oke, langsung aja nanti kita coba tes gaming di sini ya. Kita coba lihat seperti biasa Genshin Impact sekilas lah ya, apakah di limit atau tidak performanya. Langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplaynya teman-teman ya. Oke. Yo, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan teman-teman bisa lihat di sini pada saat waktu diam di sini kita bisa dapat di 50-an fps ya, 45 fps. Nah, ini sepertinya kalau menurut saya sih ini sepertinya ke limit oleh Joyose ya teman-teman ya, untuk versi security kali ini. Makanya ada beberapa orang itu yang bilang kalau menggunakan security ini tuh lebih adem, lebih apa ya, aman lah gitu suhunya ya. Karena memang di sini ternyata fps-nya maksimal di 45 aja teman-teman. Kita coba masuk dulu ke dalam setting, kemudian ke dalam pengaturan, dan kita bisa dapat fps di sini gak sampai 60 fps. Di versi sebelumnya teman-teman bisa simak aja, itu bisa sampai 60 fps di sini ya. Jadi tandanya security kali ini tuh dia itu performanya ditahan supaya tidak membebani hardware ataupun smartphone-nya, atau bisa biar tidak terlalu cepat panas lah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Bagaimana bang kalau kita aktifkan percepat? Kita coba aktifkan percepat dan sepertinya dia akan tetap saja di situ ya. Meskipun di sini kedeteksinya dia itu 59 sampai 60 fps teman-teman ya. Ini kita sudah aktifkan ya mode percepatnya, dan kita lihat teman-teman di sini, dan dia betul saja tetap di posisi 40-an fps. Dan kalau menurut saya ini udah cukup lumayan lah lancar, tapi kadang tuh kan dia ngedrop sampai 24 fps teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi itu makanya orang-orang bilang security yang ini tuh suhunya adem, aman gitu kan. Dan memang ternyata di sini ya seperti itu, jadi performanya itu memang ditahan gitu teman-teman, nggak sampai tembus 60. Nah, security yang memang itu nggak di limit ataupun nggak ditahan performanya, dia itu meskipun masuk ke dalam pengaturan itu harusnya dia tuh bisa 60 fps. Tetapi di sini nyatanya dia hanya 45 fps doang. Padahal kita sudah setting di settingan 60 fps, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba tes di sini untuk off kan atau kita force stop Joyose-nya. Dia pasti akan langsung naik ke 60 fps dan performanya akan terasa lebih beda, lebih smooth teman-teman, seperti itu. Kita coba kill dulu yang ini ya biar nanti tahu perbedaannya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan di sini kita akan coba force stop aplikasi Joyose-nya teman-teman. Oke ya. Yang nggak tahu posisinya di mana aplikasi Joyose, teman-teman langsung saja di sini masuk ke dalam setting sini ya. Kemudian langsung masuk ke bagian sini ya, ke bagian aplikasi. Kelola aplikasi seperti biasa, cari di sini Joyose. Ini dia. Kita akan paksa berhenti atau force stop, paksa berhenti. Oke, kita sudah paksa berhenti dan kita langsung saja balik lagi ke dalam gamenya. Kita coba lihat sekarang teman-teman. Kita lihat. Nah, kalau misalkan dia masih tetap nggak naik, ini kita keluar dulu. Maksudnya gini nih. Nah, masuk dulu ke sini. Kita keluar sini dan kita masuk lagi lewat sini dan kita masuk lagi lewat sini ya. Oke, nah lihat sekarang teman-teman, dia bisa menyentuh angka 59 bahkan 60 fps pada saat diam. Lihat ini feel-nya beda banget, rasanya beda banget tuh. Ini jauh lebih smooth dibanding sebelumnya. Dan perlu teman-teman ketahui, jika diaktifkan seperti ini atau kita force stop Joyose, itu si HP-nya akan sedikit lebih cepat panas ya. Oke, ini barusan aja kita deaktifin ya. Ini udah di 39 fps tuh ya. Apalagi kita coba mainin sekitar 5 menit ke depan lagi gitu kan. Itu pasti akan jauh lebih lumayan gitu teman-teman ya. Suhunya gitu ya. Nah, ini bisa 59 sampai 60 fps tuh, lihat. Ya, kemudian kalau kita masuk ke dalam setting, sini teman-teman bisa lihat dia itu pasti 60 fps tuh, lihat. 60 fps tadi nggak bisa seperti ini sebelum aplikasi Joyose-nya itu di force stop. Jadi untuk security kali ini memang dia itu performanya ada sinkronisasi dengan Joyose ya. Jadi aktif di sini teman-teman. Gitu. Jadi performanya memang ditahan supaya itu tidak overheat, tidak panas. Ini udah kerasa banget tuh. Ini udah kerasa. Nanti kita coba lihat ya. Ini kita coba mainin aja sekitar semenitan lagi aja. Oke, untuk di bagian sininya kita aktifkan percepatnya. Kita coba nyalakan sedikit. Oh, kita
Kita pakai dulu ya. Kita pakai spesialnya nih. Mantap. Sama-sama api yuk. Sini. Nah, lihat FPS-nya dia di 50-an kan. Keren sih ini. Nah, oke, sip. Jadi kalau menurut saya ini recommended banget untuk aplikasi security-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ingin hangat, maksudnya supaya tidak terlalu panas atau ingin adem si smartphone-nya, teman-teman jangan force stop aplikasi JoyoC-nya. Tetapi jika teman-teman di sini ingin merasakan performa yang maksimal ketika bermain game, aplikasi JoyoC-nya disarankan di force stop. Cuman itu kekurangannya akan jauh lebih cepat panas teman-teman ya si HP-nya. Tapi performanya lihat, mantap sekali ini performanya. Seperti itu ya. Ini udah beda banget, lihat 57 dia stay di 50-an FPS doang. Gitu kan? 50 60 lihat tuh. Ini asli loh. Waduh. Tuh lihat teman-teman. 59 60 FPS loh, lihat. Poco X3 Pro loh ini. Waduh, tabrak sama bagong tuh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin cukup satu game aja udah cukup lah ini ya. Kalau game-game yang lain sebetulnya ini sudah diwakilkan oleh si game Genshin Impact ini ya, kayak PUBG, FF, Call of Duty dan gamenya yang lain sebagainya itu sudah terwakilkan. Jadi security kali ini tuh kalau menurut saya sih recommended kalau misalkan teman-teman ingin yang adem, yang aman, nggak terlalu panas. Tetapi kalau misalkan ingin performa yang mantap ya, no limit, teman-teman bisa force stop aja aplikasi JoyoC-nya. Jadi aplikasi JoyoC dan aplikasi security kali ini tuh benar-benar sinkron teman-teman. Lihat 59 sampai 60 fps Genshin Impact di Poco X3 Pro. Mantap sih untuk security kali ini, boleh dicoba ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini recommended pokoknya kalau dari saya sih. Stabil ya. Oke, jadi cukup itu aja mungkin teman-teman ya di sini ya untuk tes gamingnya sudah terwakilkan oleh Genshin Impact. Dan kalau misalnya ingin teman-teman coba, langsung aja nanti download linknya saya simpan di deskripsi box ataupun di kolom komentar teman-teman. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini sampai 100k subscriber. Nanti saya akan mengadakan giveaway yang menarik teman-teman. Oke, yuk.